it was them or me. I am sorry for all the pain that my actions have caused. I am prepared to die if you say it is necessary. Death for the murder of David Spears. Thank you. Probably see, I'll be up in heaven while y'all rotting in hell. Oke guys, kali ini kisah kriminal yang akan gue ulas berasal dari wilayah Michigan, United States. Seorang wanita yang dijuluki monster ini bernama Aileen Wuornos. Ia adalah seorang pembunuh berantai wanita yang udah ngebunuh sejumlah pria antara tahun 1989 dan 1990 hingga ia dijuluki gadis kematian. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Ayo kita mulai. Aileen Wuornos lahir di Michigan, Rochester pada tanggal 29 Februari 1956. Berhubung ibunya masih remaja, Aileen lalu diadopsi dan dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Namun kebenaran itu diketahuinya saat ia berusia 10 tahun, yakni ibu kandungnya, bukanlah neneknya. Nah, sejak saat itu, ketidakbahagiaan mewarnai kehidupannya. Aileen kemudian tumbuh menjadi remaja yang memiliki kemarahan yang meledak-ledak, hingga ia sulit mendapatkan kawan. Dan menurut pengakuannya, saat-saat itu ia sering dianiaya secara fisik dan seksual oleh kakeknya sendiri. Dan apa yang terjadi? Di usianya yang ke-14 tahun, Aileen sudah hamil putra pertamanya yang kemudian diserahkannya untuk diadopsi. Dan semenjak itulah, Aileen hidup berpindah-pindah dan berprofesi sebagai cabe-cabean. Hingga pada tahun 1976, ketemulah si Aileen dengan sugar grandpa-nya yang usianya 50 tahun lebih tua darinya, yang bernama Louis Fell. Mereka berdua pun kemudian menikah pada tahun itu juga. Akan tetapi, gak lebih dari sebulan, kakek ini nyerah dari pernikahan ini karena menilai Aileen sebagai gadis yang pemarah dan kasar. Dalam pernyataannya, Louis berkata, "Capek deh, masakan aku dipukul dengan tongkat." Louis lalu menceraikan Aileen saat itu juga. Nah, sejak itulah Aileen mulai terbiasa dengan dunia kriminal. Lalu, apa sajakah ragam aksi kriminalnya? Yuk, kita lanjut. Pada pertengahan 1970-an, Aileen mulai akrab sama yang namanya kantor polisi. Kejahatan-kejahatan kecil, mulai dari perilaku nggak tertib, nyetir saat mabok, nyuri, cek palsu, sampai pada kejahatan yang mengkhawatirkan seperti ngerampok dan penyerangan. Lalu, pada tahun 1986, Aileen bertemu dengan seorang gadis lesbong yang bernama Tyria Moore yang berprofesi sebagai ART. Mereka kemudian mutusin untuk tinggal bareng. Akan tetapi, karena si Aileen yang cemburuannya overdosis, mereka berdua terpaksa sering berpindah tempat tinggal agar si Tyriani nggak terlanjur menjadi akrab dengan orang sekitar. Hubungan itu pun cukup langgeng hingga bisa bertahan selama 4,5 tahun. Nah, dalam periode inilah si Aileen yang berprofesi sebagai PSK di sepanjang jalan Florida memulai aksi pembunuhannya. Lalu, siapa saja yang menjadi korban si gadis kematian ini? Kita simak sebagai berikut. Pada tanggal 13 Desember 1989, jenazah Richard Mallory berusia 51 tahun ditemukan beberapa kilometer jauhnya di kawasan hutan. Pemilik toko elektronik di Clearwater ini telah ditembak beberapa kali, di mana 2 peluru di paru-paru kirinya diketahui menjadi penyebab kematiannya. Richard adalah korban pertama Aileen. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1990, jenazah David Spears berusia 47 tahun ditemukan di sepanjang US 19 di Citrus County. Pekerja konstruksi di Winter Garden ini telah ditembak sebanyak 6 kali. Dan selang beberapa hari kemudian, seorang pria bernama Charles Carskadon berusia 40 tahun ditemukan tewas oleh senjata kaliber sebanyak 9 tembakan. Jenazah David ditemukan dalam keadaan terbungkus dalam selimut elektrik. Pembunuhan Aileen pun terus berlanjut, di mana kemudian ditemukan sebuah mobil milik Peter Sims berusia 65 tahun. Mobil itu ditemukan di Orange Springs, Florida pada tanggal 4 Juli 1990. Dalam investigasi kali ini, sidik jari Aileen ditemukan di pegangan pintu mobil itu. Namun jenazah Peter tidak berhasil ditemukan. Kemudian pada tanggal 31 Juli 1990, Troy Burris berusia 50 tahun dilaporkan hilang. Dan pada tanggal 4 Agustus 1990, jenazah penjual sosis ini
yang berasal dari Ocala, Florida ini ditemukan di kawasan hutan di sepanjang State Road 19 di Marion County. Troy telah ditembak 2 kali. Selanjutnya rangkaian pembunuhan beruntun ini masih terus berlanjut dan lebih mengejutkan lagi, Charles Humphreys berusia 56 tahun, seorang pensiunan mayor Angkatan Udara Amerika Serikat, mantan kepala polisi, dan mantan penyelidik pelecehan anak di negara bagian, didapati telah tertembak sebanyak 7 kali di kepala dan di dadanya. Jenazahnya ditemukan pada 12 September 1990 di Marion County. Masih berlanjut lagi, pada tanggal 19 November 1990, seorang korban terakhir bernama Walter Antonio, pengemudi truk dan satpam berusia 62 tahun, ditemukan tewas di dekat jalan penebang kayu terpencil di Dixie County. Diketahui pria ini telah ditembak sebanyak 4 kali. So, bagaimana proses penangkapan dan peradilan terhadap Aileen Wuornos? Ayo kita lihat. Disinyalir bahwa motif pembunuhan yang dilakukan Aileen adalah perampokan. Hal ini dikarenakan dalam periode itu, Aileen sering pulang ke rumah dengan membawa barang-barang baru yang kemudian digadaikan dengan menggunakan nama samaran. Hal inilah yang mempersulit polisi untuk melacaknya. Nah, pada tahun 1990, tersiar kabar bahwa polisi sedang mencari sepasang wanita yang diduga telah melakukan pembunuhan. Hal ini mendorong Tyria untuk pergi dari Florida dan meninggalkan Aileen. Hingga pada tanggal 9 Januari 1991, Wuornos ditangkap di bar Last Resort di Port Orange, Florida, atas tuduhan luar biasa. Sementara itu, polisi terus melacak Tyria Moore di Pennsylvania dan membuat kesepakatan untuk mengumpulkan bukti yang memberatkan Aileen agar Tyria terhindar atas penuntutannya. Selanjutnya, atas kesepakatan ini, pada pertengahan Januari, polisi kemudian merekam panggilan telepon antara Aileen dan Tyria. Dalam percakapan itu, Aileen mengaku telah melakukan 7 pembunuhan itu. Saat itu, Aileen berkata, "Aku memang membunuh mereka, tapi itu karena aku sangat jatuh cinta dan ingin mereka tetap bersama aku." Namun hal ini berbeda dari investigasi lebih lanjut. Saat itu Aileen menyatakan bahwa dia telah membunuh korbannya untuk membela diri semata. Akan tetapi polisi tetap yakin bahwa Aileen memang telah berupaya untuk membunuh orang-orang yang menjemputnya atau berhenti untuk membantunya di jalan raya. Demikianlah pada tanggal 31 Januari 1992, hakim menjatuhkan hukuman mati atas Aileen Wuornos. Dan setelah 1 dekade ditahan atas hukuman terpidana mati, Aileen memutuskan untuk memecat pengacara bandingnya yang bekerja untuk menunda eksekusi. Hingga pada 9 Oktober 2002, Aileen dieksekusi dengan suntikan mati di Stark, Florida. Dan kata-kata terakhirnya seperti yang dilaporkan berbunyi, "Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku berlayar bersama batu karang dan aku akan kembali." Waduh, itu keikhlasan apa ancaman ya? Oke guys, itu tadi rangkuman kisah pembunuhan berantai wanita asal Florida, Aileen Wuornos. Moga-moga bisa menghibur ya. Jangan lupa subscribe-nya. Oke, see you and bye-bye.